Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabrina dengan NIM G1 S1211066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi aldehid dan keton dalam mata kuliah kimia organik. Jenis-jenis senyawa karbonil. Senyawa karbonil suatu gugus karbonil dikarakterisasikan oleh jenis-jenis senyawa berikut ini. 1. Urea. Urea adalah senyawa organik tunggal yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus CONO2H4 atau NH2,2CO. 2. Karbamat. Karbamat merupakan turunan dari senyawa asam karbamat NH2COOH. Karbamat merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi hama buah dan sayur. Contoh dari senyawa karbonil anorganik adalah 1. Karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 adalah gas cair tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. 2. Karbon sulfida. Karbon sulfida disebut juga ditiokarbonat anhidrida adalah cairan tak berwarna dengan rumus kimia CS2. 3. Fosgen. Fosgen adalah senyawa kimia berwujud gas pada suhu kamar dengan rumus kimia CoCl2, merupakan reagen dari berharga dalam industri dan dasar sintesis dalam farmasi. Selanjutnya, sifat-sifat gugus karbonil. Yang pertama, gugus karbonil bersifat polar yang disebabkan oleh oksigen yang lebih elektronegatif dibandingkan atom karbon. Yang kedua, ikatan rangkap C sama dengan O dalam karbonil mengandung ikatan sigma dan ikatan pi. Yang ketiga, ikatan rangkap C sama dengan O dalam karbonil elektronnya lebih polar daripada ikatan tunggal CO dalam alkohol. Yang keempat, atom oksigen pada gugus karbonil mempunyai elektrovalensi yang dapat bereaksi dengan sebuah proton untuk menambah muatan positif dari karbonil-karbonil. Dari karbon-karbonil. Adapun tata nama aldehid dan keton. Aldehid dan keton adalah senyawa turunan alkana yang memiliki rumus molekul yang sama. Yang membedakan adalah gugus fungsinya, yaitu gugus fungsi aldehid, CHO, dan gugus fungsi keton, yaitu CO, yaitu CO-. Dalam tata nama aldehid, yang pertama IUPAC. Aldehid disebut juga alkanal, jadi pemberian nama senyawa hanya dengan menambahkan akhiran al pada senyawa alkananya. Contoh, alkana menjadi alkanal, etana menjadi etanal, propana menjadi propanal, dan butana menjadi butanal. Jadi pemberian nama senyawa aldehid cukup mudah. Pemberian nama senyawa seperti di atas adalah untuk senyawa rantai lurus. Jika bercambang, maka penamaannya adalah sebagai berikut. Seperti senyawa pada di bawah ini. Yang kedua, penamaan trivial. Nama trivial tidak selalu dimiliki oleh setiap senyawa. Nama trivial untuk aldehid diturunkan dari nama senyawa asam karboksilatnya, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan mengganti akhiran at dengan aldehid. Contoh, asam karboksilat menjadi aldehid, asam format menjadi formaldehid, asam butirat menjadi butraldehid. Tata nama senyawa keton dalam IUPAC. Untuk menentukan nama senyawa keton secara IUPAC sama saja dengan aldehid, yaitu menentukan rantai induk. Rantai induk harus mengandung gugus CO-. Alkana menjadi alkanon. Urutannya nomor cabang, nama cabang, posisi gugus fungsi, nama rantai induk, dan on. Dengan contoh senyawa di bawah ini diberi nama 2,4-dimetil 3-heksanon. Sintesa keton dan aldehid. 1. Sintesa keton. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintesis keton. Keton dapat bersintesis dari suatu alkana yang mengalami reaksi ozonolisis, seperti pada reaksi di bawah ini. Dan selanjutnya, keton dapat disintesis dari suatu benzen melalui reaksi Friedel-Crafts. Reaksinya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, sintesis aldehid.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintesis aldehid. Yang pertama, aldehid dapat dioksidasi dari alkohol primer dengan menggunakan asam kromat Na2Cr2O7 atau PCC. Pertama, alkohol menjadi aldehid dan selanjutnya menjadi karboksil asid. Yang kedua, aldehid dapat disintesis dari suatu alkane melalui reaksi ozonolisis. Reaksinya seperti gambar di bawah ini. Oksidasi aldehid. Reaksi oksidasi terhadap aldehida menggunakan reagen oksidator yang bervariasi akan menghasilkan asam karboksilat. Oksidator yang paling umum digunakan untuk aldehida adalah kalium dikromat. Aldehida juga dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksigen bebas di udara. Seperti pada contoh benzaldehida, K2Cr2O7 menjadi asam benzoat. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang aldehid dan keton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.